Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga PKKP. 6 metodologi. Yang pertama metode waterfall, yang kedua metode agile, yang ketiga metode scrum, yang keempat metode ERD, yang kelima metode prototipe, yang keenam metode DevOps. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama Risma Widianti, kelas 12 RPA 7, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, email widiantirisma6@gmail.com. Metode waterfall. Yang pertama, requirement analysis, design, development, testing, maintenance. Metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Namun, kita perlu belajar banyak dari metode ini karena metode ini merupakan dasar dari metode-metode baru yang muncul. Kemudian, metode waterfall pertama kali dibuat pada tahun 1970 dan selama beberapa dekade merupakan metode pengembangan perangkat lunak terkemuka dan banyak digunakan. Jika menggunakan metode ini, kita membutuhkan banyak dokumentasi serta struktur di awal pembuatan. Metode agile. Metode pengembangan perangkat lunak agile ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama, waterfall, yang tidak fleksibel. Pendekatan metode ini dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih menghargai hubungan dan interaksi antar pribadi, tidak hanya memperdulikan sarana atau tools. Menampilkan kerjasama dengan pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Memberi tanggapan terhadap munculnya perubahan, tidak hanya melulu mengikuti rencana yang sudah ditetapkan. Fokus untuk menampilkan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi, bukan hanya sekedar mementingkan dokumentasi. Berbeda dengan metode waterfall, agile ditunjukkan untuk menangani munculnya berbagai variabel dan kekompleksan yang mungkin terjadi dalam pengembangan sebuah proyek. Kepuasan pengguna merupakan prioritas utama dari metode agile ini yang diraih dengan terus-menerus menghadirkan fitur yang berfungsi dengan baik, teruji serta diprioritaskan. Selanjutnya metode Scrum. Metode Scrum pada dasarnya meminjam filosofi metode agile. Dalam hal pengembang dan pengguna harus saling bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Cara kerja selanjutnya metode ERD, Rapid Application Development. Metode ERD atau Rapid Application Development merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi rendah. Biaya pada metode ini dapat ditekan karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Ada 4 tahapan dalam metode ERD, yaitu perencanaan kebutuhan, desain dari pengguna, pembangunan atau konstruksi, serta pelarian dari sistem lama ke sistem baru. Untuk tahapan desain, pengguna dan konstruksi akan terus diulang sampai pengguna menyatakan bahwa hasilnya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya metode prototipe model. Metode prototipe merupakan metode yang memicu pengembang hanya membuat contoh resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembangan akan melakukan berbagai perubahan yang dilakukan sesuai dengan permintaan pengguna. Setelah sampel di atas disepakati, pengembang baru akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek. Metode prototipe memiliki tendensi untuk dapat menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di metode waterfall. Selanjutnya, metode DevOps. DevOps bukan hanya merupakan metode pengembangan sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembangan siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jaminan kualitas, serta pelaksanaan atau operasi.
Sekian video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.